Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pojok Curhat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih pelanggaran-pelanggaran apa yang sebenarnya terkesan biasa tapi sering kita lakukan. Oke, yang pertama ini ada pelanggaran pelanggaran yang pelanggaran ringan. Tapi jangan salah, pelanggaran ringan ini akan berpengaruh kepada performa live dari teman-teman. Seringkali kalau sudah melakukan pelanggaran ringan secara berulang, maka live teman-teman akan diturunkan. Ini langsung saya tampilkan ya ini ya, peraturannya. Kualitas streaming kurang baik termasuk visual ataupun juga gambar video tidak baik. Tidak ada gambar di layar, streaming terputus ataupun juga error. Itu biasanya berkaitan dengan sinyal ya teman-teman ya. Sinyal teman-teman kurang bagus, ada tulisan sinyal lemah ataupun juga buruk, langsung matikan. Bahkan saya pernah ngalamin ini teman-teman ya. Saya nge-live waktu itu ada mati lampu terus nyala, mati lampu, nyala, mati lampu, nyala. Besoknya saya langsung kena pelanggaran. Oke. Yang kedua selanjutnya ada kualitas audio tidak jernih. Ini mungkin karena nge-live-nya teman-teman seperti ini. Halo, cek tes. Suaranya bagus. Kalau di sini, halo, tes, cek. Pasti akan berbeda kualitasnya. Saat kita mendekati platform ataupun juga smartphone kita, suaranya akan lebih bagus dibandingkan saat kita menjauh. Misal saya di sini lagi. Saya di sini. Suaranya akan jauh lebih buruk ya teman-teman ya. Lalu seringkali juga yang menjadi info ataupun juga tutorial di luar itu banyak banget nih yang menyarankan kita untuk menggunakan gambar yang menarik. Nyatanya kalau gambarnya tidak sesuai, nih peraturannya. Menggunakan judul ataupun juga cover clickbait bisa kena pelanggaran. Wah, oke. Kita skip beberapa peraturan karena untuk beberapa peraturan ini mungkin apa ya istilahnya? Nggak terlalu berpengaruh ya. Oke, ini ada lagi nih peraturan yang ini. Menunjukkan data pribadi termasuk nomor handphone, alamat, lalu kegiatan donasi. Nah, ini beda ya, bedanya Shopee dan juga TikTok. Di TikTok kita donasi, open donasi boleh, bahkan juga joget-joget kayak gini ya, joget-joget doang ini bisa dapat saweran-saweran itu bisa. Kalau Shopee nggak boleh teman-teman ya. Shopee Live nggak boleh kayak gitu ya. Jadi ya mungkin lebih menghibur gitu ya, tapi nyatanya di Shopee nggak diperbolehkan. Oke, lanjut kita geser lagi untuk peraturan yang ini teman-teman. Ini ya, host tidak memperlihatkan wajah, nggak boleh host tidak memperlihatkan wajah, host tidak muncul di layar live streaming. Ini saya sambil baca ya, mohon maaf ya, karena peraturannya itu memang banyak banget dan perlu banget kita ketahui dan kita pahami agar tidak salah ya teman-teman ya. Termasuk layar statis dan lain sebagainya itu masuk dalam pelanggaran yang sedang, sayangnya sedang. Host muncul namun tidak mempromosikan produk, ini juga sering. Pelanggarannya itu sangat simpel ya teman-teman. Ternyata ini tuh mungkin karena hostnya lagi istirahat kayak gitu ya, lagi istirahat ataupun juga lagi nyantai gitu juga kena ini teman-teman. Ada juga nih pelanggaran yang cukup unik ya. Itu masuk ke pelanggaran yang mana ya? Ini. Host tidak memberikan wajah ataupun bagian wadah, host tidak muncul di layar live streaming dengan alasan istirahat. Nah ini ya kena lagi deh. Jadi banyak banget nih peraturan-peraturan yang mungkin akan langsung mengena ke kita ya. Lalu di sini ada mengarahkan di luar Shopee. Kita seringkali tidak sadar nih ngomong TikTok, ngomong Lazada, ngomong nama kita, alamat kita, website kita, itu semuanya bisa kena ya teman-teman ya. Mohon maaf, itu semua bisa kena teman-teman. Lalu ini yang juga sering kali terkena ya. Saya akan geser terlebih dahulu. Di mana? Menggunakan perangkat lunak atau juga layanan pihak ketiga untuk meningkatkan engagement, misal like, share, dan lain sebagainya. Mempromosikan perangkat lunak juga kena. Streaming dilakukan menggunakan beberapa akun Shopee secara sekaligus. Jadi misal teman-teman punya 2 akun Shopee, teman-teman live, mohon maaf, kena dua-duanya. Dan ini akhirnya akan berpengaruh ke akun Shopee teman-teman. Lanjut, streaming menggunakan rekaman ulang ataupun dari akun pribadi maupun akun orang lain. Ini kena ya teman-teman ya. Jadi yang kemarin kita bahas, live streaming pakai record, sekarang udah nggak bisa teman-teman. Peraturan terbaru udah nggak bisa.
Streaming menggunakan program AI nggak boleh. Wah, ada lagi nih. Lalu ini melarang penjualan barang import bekas. Ini biasanya thrifting ya. Thrifting banyak banget nih di Shopee Live. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Shopee Live akan membersihkan dari semua thrifting. Jadi yang sekarang masih punya thrifting ya silahkan digas saja. Tapi nanti ini masuknya pelanggaran berat ya teman-teman ya, pelanggaran berat, dan nantinya live streamingnya bisa dinonaktifkan. Apalagi kalau ada yang melaporkannya. Ada yang tega enggak? Kalau saya sih enggak. Saya enggak akan pernah melaporkan live dari teman-teman yang lain karena sama aja itu membuka karma buat diri kita sendiri. Oke teman-teman ya, semoga manfaat untuk bahasan kita kali ini. Jadi ini mungkin beberapa live ataupun juga acara live yang sebenarnya kita anggap normal kayak thrifting itu kan normal ya. Live record biasanya beberapa bulan yang lalu masih oke. Ternyata live pakai 2 akun juga bisa kena. Kita istirahat seperti ini, saya menghilang sebentar juga bisa kena. Lalu misal saya nggak kelihatan wajah, saya lagi tutup muka kayak gini selama 2 menit bisa kena juga. Banyak peraturan-peraturan baru yang memaksa kita untuk lebih profesional. Sebenarnya bagus ya, bagus ke depannya. Saya yakin ke depannya ini akan bagus. Tapi ya nanti kita coba cek lah. Kita coba cek apakah benar dengan adanya peraturan-peraturan baru ini live streaming di Shopee jadi lebih bagus untuk lingkungannya. Atau ternyata malah lebih sepi? Yuk kita tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.